Kanakova, Peta Jalan Hidup Anak Muda, Roadmap for Young People's Life. Berikutnya adalah sikap terhadap keuangan atau financial attitude. Jadi attitude itu bukan hanya sikap dalam lingkungan pergaulan atau kehidupan di keluarga, di sekolah, tempat kerja, tapi juga sikap kita terhadap keuangan. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Nah, yang pertama kita harus bersikap jujur, tahu apa kondisi kita saat ini. Kalau misalnya memang kondisinya sehat, it's okay, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kondisinya perlu di improve, kondisi keuangannya baru sakit, ya kita harus segera sembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pola kita, pola menabung atau pola konsumsi kita gitu, atau cara kita berinvestasi gitu ya. Kemudian kita harus punya komitmen. Komitmen ini merupakan suatu kesungguhan kita terhadap tujuan keuangan kita. Jadi tidak boleh ini ya, kayak orang diet, begitu ada kelihatan makanan tergoda gitu. Sama orang menabung, begitu ada tetangganya beli mobil, ikut beli mobil meskipun nyicil gitu ya. Atau sudah mau ini akhir bulan sudah berencana habis gajian mau ditabung, tapi ternyata teman-temannya ikut belanja tanpa PID, maka belanja uangnya dihabiskan, lupa gitu ya. Nah, ini komitmen ini penting gitu ya. Yang ketiga, ini butuh terbuka terhadap perbaikan. Jadi kita harus improve apa yang masih kurang baik dalam pengelolaan keuangan kita gitu ya. Tujuannya apa ya, supaya tujuan keuangan kita tercapai gitu ya. Nggak boleh dengan cara yang sama gitu ya. Kalau kata Albert Einstein ini hanya orang gila yang melakukan cara-cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda gitu ya. Maka kata dia ya, harusnya orang itu kalau pengen hasil berbeda harus caranya berbeda. Nah, ini yang di dunia pengelolaan keuangan ini kita juga harus melek terhadap perbaikan-perbaikan cara kita mengelola keuangan gitu ya. Kemudian disiplin diri gitu ya. Jadi kalau dalam hal yang sederhana menabung lah ya, atau mungkin berinvestasi juga, kita harus disiplin dari waktu ke waktu. Jadi kekayaan itu bukan timbul tiba-tiba dari langit, tapi dari akumulasi waktu, bagaimana kita disiplin terus gitu ya, dalam setiap kesempatan untuk bisa mengakumulasikan kekayaan kita gitu ya. Kemudian hidup sederhana gitu ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan sewajarnya gitu ya. Ya, hemat, tetap menikmati kehidupan kita ya, jajan boleh gitu kan, mau beli ini ya boleh, tapi sewajarnya, bukan hidup di luar batas kemampuan kita. Jadi ini pengertian hidup sederhana gitu ya. Jadi hidup sesuai kemampuan kita dalam batas-batas yang wajar. Kemudian yang terakhir adalah di financial attitude, kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang paling susah gitu ya, kebutuhan dan keinginan. Ini kadang-kadang confuse gitu ya. Apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan kadang-kadang itu mirip-mirip gitu ya. Nah, contoh misalnya makan itu kebutuhan nggak? Iya, butuh gitu ya. Tapi kalau jajan atau nongkrong di kafe gitu ya, itu kebutuhan atau keinginan gitu ya. Makanya kebutuhan gitu ya, tapi nongkrongnya itu keinginan. Nah, ini yang menyebabkan misalnya over budget gitu ya. Ya mungkin sesekali boleh lah gitu ya, untuk memenuhi keinginan gitu, tapi kebutuhan dasar itu mesti dibedakan dengan keinginan gitu ya. Atau misalnya ingin ini misalnya ya, namanya juga ini dari sisi transportasi, orang biasanya naik motor kehujanan ya, kepengen nggak kehujanan, pengen beli mobil, oke kan,
mungkin memang butuh mobil saatnya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya langsung pengen mobilnya Lamborghini gitu ya, wah itu kebutuhan atau keinginan gitu ya. Ya itu mungkin keinginan gitu ya, karena butuhnya hanya mobil aja gitu ya. Nah ya kalau misalnya levelnya sudah konglo gitu ya, udah jadi sultan gitu ya nggak apa-apa beli Lambo gitu ya. Tapi kita bilang yang wajar lah ya, beli mobil mungkin kebutuhan dari melindungi hujan panas gitu ya. Tapi mungkin beli mobil yang high class mungkin itu suatu keinginan gitu ya. Warren Buffett selalu menggunakan mobil yang sama gitu ya, Cadillac gitu ya. Sehingga dia dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak ganti mobil, menggunakan mobil kesayangannya itu, akhirnya dia bisa mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar gitu ya. Mungkin kita tidak perlu se ekstrim itu ya, menggunakan mobil yang sama selama puluhan tahun gitu ya. Tapi pelajaran dari Warren Buffett ini sederhana, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.